Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu dan bapak semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Pun sahur toh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala halala wa ta'ala. Para ibu-ibu bapak, setelah saudara-saudara saya, monggo kita awali pengaosan Ahad enjang menika wonten Masjid An-Nur Paten Wetan Surakarta kanthi waosan umul kitab. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk ilmu ingkang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Dan bagi yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat-hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Untuk selanjutnya kami haturkan kepada Al-Ustadz Haji Aji Syekhur Rahman untuk menyampaikan waktunya sampai jam 7 kirang 5 atau kirang 10 nanti tanya jawab. Nggih, 7 kirang 5 ngoten nggih. Kemudian tanya jawab nggih. Kalau ada yang ditanyakan monggo dipersiapkan. Beliau itu termasuk pengurus PCM Laweyan, ketua nggih. Ketua pengurus PCM Laweyan, tapi juga sekaligus ketua Majelis Ekonomi Kewirausahaan dan Bisnis Majelis Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan serta Pariwisata PDM Surakarta. Untuk itu kami haturkan, oh ya beliau juga punya biro haji dan umroh. Hampir setiap bulan ini beliau insya Allah mau berangkat juga untuk mendampingi para jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Nanti monggo kalau mau umrah bisa ikut beliau di lain kesempatan karena ini sudah penuh ya. Ini bukan promo loh ya, tapi memberikan rekomendasi. Waktu dan tempat kami haturkan. Monggo. Ngapunten Pak nggih. Dan sewu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati semuanya sesepuh bini sepuh Masjid An-Nur Kepatian Wetan Kepatian Wetan, juga sahabat kami Ustadz Prof. Solahuddin. Saya itu kenal dengan beliau sejak beliau masih sekolah Mas Udin ya. Nah, saya sering memanggil beliau Mas Udin. Walaupun sekarang sudah jadi orang besar, tetap manggilnya Mas. Nak pun kulino niku rada angel ngowahi ngoten nggih. Ya alhamdulillah Ibu dan Bapak pripun semuanya sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Nggih. Sesungguhnya ketika Allah berikan kepada kita kesehatan nggih, sesungguhnya ketika Allah bangunkan kita dari tidur dengan tidak kurang satu apa.
itu Allah sudah memberikan kita rezeki yang nilainya miliaran Ibu dan Bapak. Kita terus napa mboten? Ketika kita bangun dari tidur kok bisa bangun kembali, kakinya bisa digerakkan, tangannya bisa digerakkan, tutupnya, mulutnya bisa untuk berbicara, paninggal bisa untuk melihat, itu sesungguhnya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Leres nggih? Nah, contohnya nopo? Contohnya ngaten Ibu dan Bapak. Beberapa waktu yang lalu itu saya mendengarkan kisahnya Dahlan Iskan. Dengan pirsa nggih Dahlan Iskan nggih. Sampun nate mireng nggih. Dahlan Iskan niku rumiyin kan napa ingkang kagungan Jawa Pos. Surat kabar Jawa Pos. Nate dados direktur PLN. Nate dados menteri BUMN. Lah beliaunya tuh ngendika cerita pas wonten Madinah Ibu dan Bapak, berarti pas napa nggih umroh. Tiba-tiba beliau niku sesek. Sesek ambukan angel, lajeng kondisine niku pun parah. Piyambak niku kemutan. Aku ponakanku yo ngene iki bar ngene iki ternyata kena serangan jantung kan ngoten to nggih, kena serangan jantung. Dek iki pun batin, wah padha karo ponakanku wingi kena jantung. Bar kuwi terus meninggal kan ngoten to nggih. Orang yang kena serangan jantung itu kan kebayang kalau tidak tertolong terus segera meninggal. Dek iki pun batin niku wis siap-siap. Engko yen ora enek. Nah, kemudian beliau itu dibawa ke rumah sakit di Madinah. Setelah dibawa ke sana, dia ditanya dokternya, tadi apa yang dilakukan? Oh, tadi ya dok, saya itu karena saya senangnya makan nasi kebuli. Apa mulai teng Madinah? Kulineri kabuli enak. Nah niku maam niku di luar porsi. Tapi kata sangat. Juga tadi saya itu makan kurma yang kurma mentah. Nate raske kurma mentah. Rutop nggih. Rutop niku. Rutop nak pas musim dengan bulan Juli, Agustus, September. Nak jenengan badhe tindak umroh di bulan niku. Ah niku rutop niku murah banget, Pak. Nggih, nak teng mriki sekilo 250.000. Nggih, nak teng mriki nak pas musim niku 3 kilo namung 1.000. Murah banget. Ya, tapi bulannya di bulan Juli, Agustus, September. Oh, lalu diagnosa dokternya ini, oh berarti Pak Dahlan jenengan kena gangguan apa? Pencernaan karena maame ugalan. Ini lho peringatan nggih. Orang menawi piyai dahar iki kedahen apa? Dia diatur, nggih, diatur karena kan lambung kita itu sepertiga untuk apa? Makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk apa? Udara, kan ngoten to nggih, udara. Maka itu sudah sesuai. Maka Rasulullah kan menyampaikan, makanlah apa? Makanlah ketika lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Nah itu. Jadi karena Rasulullah luar biasa sekali. Maka ketika kemudian didiagnosa dia pencernaannya karena makan, diobati pun mungkin jangan kundur insya Allah dan mari. Tapi ternyata tidak mari, malah tambah. Tekan griyon itu malah mutah-mutah kuatah itu. Itu batinnya baru mutah-mutah terus plong, apa nggih? Terus plong. Ternyata tambah sesek ini. Nah, sampai akhirnya pulang ke Indonesia, sampai di Surabaya dia juga cerita seperti itu pada dokternya. Dokternya juga mendiagnosis, wah ini pencernaan, nanti insya Allah sembuh, dibati. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Lalu beliaunya disarankan ke Singapura. Dan ternyata ketika ke Singapura, Ibu dan Bapak, di MRA, ya, kemudian di USG, nah itu terlihat apa? Diagnosanya itu ada kebocoran di jantung. Nah, jantung di aorta. Aorta itu untuk apa? Darah keluar dari jantung. Oh, ini Pak Dahlan harus masuk ICU sekarang. Masukkan ke ICU. Lalu diobservasi lebih dalam. Nah, akhirnya harus operasi.
Dan operasinya itu Ibu dan Bapak, operasinya itu kesimpulannya harus mengganti saluran jantungnya. Yang dari aorta itu diganti dengan selang. Dengan selang. Nah, kira-kira Mas Udin, Pak, kalau di sini selang itu di toko besi harganya berapa nih? Semeter benar. Paling 10.000 gitu. 10.000. Ternyata ini selangnya itu yang dibutuhkan setengah meter. Harganya berapa? Harganya setengah meter selang untuk mengganti saluran dari jantung ini harganya 500 juta. Selang itu nih Ibu dan Bapak. Jadi selang itu 500 juta. Dereng biaya operasi ini, dereng biaya rumah sakit, biaya dokter, dereng obatnya. Maka kesimpulannya ketika kita itu oleh Allah dibangunkan dalam kondisi sehat itu berarti nikmat yang diberikan kepada kita berapa? Kathah napa mboten? Kathah iki. Tadi mengganti selang tok mawon pinten? 500 juta baru selangnya. Nah, manfidil makullah, ini kebanyakan sifat manusia itu memang seperti itu. Kebanyakan manusia itu kalau kita lihat di apa itu di Quran surat Al-Fajr, Al-Fajr. Allah ngendikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Fa yaqulu rabbi akraman. Fa ammal insanu, dan adapun jika manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji Tuhannya, Rabbnya, fa akramahu, dengan kemuliaan, juga wa na'amahu, dan juga kenikmatan. Wong ini dikai rezeki akeh, dikai nikmat yang banyak, manusia mengatakan fa yaqulu rabbi akraman, sesungguhnya Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi kalau rezekinya dibatasi, wa amma idza mabadalahu faqadara alaihi rizqa wa yaqulu rabbi ahanan. Dan sementara apabila dia itu diuji dengan dibatasi rezekinya. Semula rezekinya banyak, ngoten to nggih. Terus dadi rezekine sithik. Dia mengatakan fa yaqulu rabbi ahana. Sesungguhnya Tuhanku telah menghinakanku. Telah menghinakanku. Na'udzubillah. Ini memang manusia seperti itu. Ketika Allah berikan rezeki yang banyak, dia merasa tidak bisa bersyukur. Saat ini sing dikai rezeki katanya kata-kata kiai ini sain apa mboten? Sing duit akeh. Sain apa mboten? Nggih kathah sing sae nggih. Ning kathah sing mboten sae. Seperti itu. Maka ketika Allah berikan kepada kita bisa bangun dari tidur dengan nyaman, dengan enak. Itu sesungguhnya Allah berikan nikmat yang luar biasa, rezeki yang luar biasa. Tetapi kebanyakan manusia itu merasa yen rezeki ini kurang, pas-pasan, niku napa? Rumangsane napa? Wis direwangi ning masjid pendak dina, jenggang-jengking salat, nggih, isih napa? Kekurangan. Niku terus dadi napa? Dadi menyalahkan Allah. Kan seperti itu nggih. Menyalahkan Allah, padahal rezeki Allah itu sangat luas dan sangat banyak. Mempunyai anak-anak yang soleh, punya anak yang soleh. Atas Mas Solahuddin niku, masya Allah, niku wong tuane niku bunga napa mboten? Itu juga rezeki yang luar biasa. Karena apa? Sekarang banyak anak-anak yang tidak soleh, patah. Anak itu menjadi malapetaka. Baik Ibu dan Bapak, semuanya pengen masuk surga nggih? Pengen mboten? Ada yang tidak pengen. Apalagi kebanyakan ini sudah asar nih. Sudah maghrib, Pak. Belum maghrib, tapi kebanyakan sudah asar gini. Lurus Pak gitu. Kalau maghrib kan sudah tenggelam. Ini kan kebanyakan sudah asar.
Tapi ibu dan bapak saya ingin tanya, jenengan pengen masuk surga. Ning kira-kira dosane kula panjenengan kathah napa mboten? Kathah. Sing dosane kathah sinten? Sinten coba ya sing dosane kathah sinten? Kok tak tulis jari. Berarti sing mboten tulis jari mboten kathah nggih dosane nggih. Dosane kathah nggih. Ngakoni niki. Ning pengen mlebu surga. Nggih, jane nggih rada aneh niki wong ngakoni dosane akeh pengen mlebu surga. Aneh napa mboten? Ngeten, Ibu dan Bapak, kalau kita semuanya pengen masuk surga, nah ini Rasulullah itu menyampaikan sebuah hadis. Nggih. Juga dalam Al-Qur'an itu disebutkan al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ngerti nggih? Orang yang bertakwa. Nah, untuk menggapai surga maka kita apa? Harus selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, wan fidin makullah, Rasulullah SAW ngendika, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Okay? Sesungguhnya surga itu merindukan kepada arba'ati nafar, 4 golongan. Okay? Ibu bapak kelingan pas yen tesih timur nggih. Tapi dieling-eling. Riyen pas ibu kali bapak kenalan pertama niku. Niku dijodohkan menapa karena cinta? Pripun Ibu? Dijodohkan apa karena cinta? Karena cinta Pak ini. Ketika panjenengan cinta dengan mantan pacar rumiyin, coba dieling-eling. Kira-kira niku nak boten ketemu telung dino, napa rong dino ngoten pripun? Biasa. Tenane lho. Kok biasa. Kalau ngamus sih. Alang panjenengan yen delik-delik pas dalune yo. Delik-delik napa niku lumpat pager ngoten, Pak. Ya ngoten nggih. Pengennya apa? Pengennya selalu ketemu, ngoten lho nggih. Selalu pengen ketemu. Nggih. Wong sedina ora ketemu weh. Wah, Dik, yang kok awake dhewe suwe men ra ketemu to. Kan ngoten lho nggih. Artinya apa? Artinya kita betul-betul merindukan orang yang kita sayangi, kita cintai. Ngoten lho nggih. Ngoten Pak nggih. Yen kangen mboten Pak? Rindu mboten Pak? Nah itu. Nah, ketika kita cinta kepada orang yang kita cintai, kita itu pasti rela berbuat apapun. Terus mengusahakan apa yang dia minta. Nggih, nak ngomong cinta kok ora gelem. Nggih, mengusahakan yang diingini, yang kita cintai berarti cintanya apa? Cinta monyet. Ini kan anak-anak nih, cinta apa? Cinta palsu. Nak wong Jawa cintane napa? Gombal mukiyo. Ngoten Bu nggih. Riyen kali bapak nggih ngoten Bu nggih. Wes gombal. Ngomongnya cinta kok kon goleke peleme ora gelem. Kan ngoten nggih. Nah, ternyata Ibu dan Bapak, surga itu juga merindukan kepada 4 golongan ini. Oke. Surga ini juga merindukan 4 golongan ini. Dan kita pun tentunya juga rindu kepada surga. Nah, kalau kita pengen cinta kita kepada surga, rindu kita kepada surga tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, maka coba perhatikan 4 yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Mudah-mudahan kita tergolong pada 4 ini. Siap nggih? Siap betul? Yang pertama apa? Yang pertama Rasulullah sampaikan talil Quran, yaitu orang yang senang membaca Al-Quran. Ibu dan Bapak, nggih,
terutama di bulan Ramadan di mana Rasulullah sebutkan sebagai syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, Ibu dan Bapak di bulan Ramadan sampun buka Al-Quran apa dereng? Sampun buka Al-Quran apa dereng? Dibuka tok apa diwaos? Sampun buka, Pak. Ning ora diwaca. Nggih. Yang disebutkan di sini tahlil Quran, yaitu orang yang senang membaca Al-Quran. Ora abot, nggih, ora abot. Enteng. Nggih. Ning abot bagi orang yang tidak cinta dengan Al-Quran. Abot bagi orang yang tidak ingin masuk surga. Nak pengen masuk surga mestinya apa? Nah, setiap hari bergaul dengan Al-Quran. Nggih, Ibu dan Bapak, teng masjid kula niku, nggih. Teng masjid kula niku beberapa mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Kan nggih kathah kiai sepuh-sepuh, Pak. Ternyata itu banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Nggih wonten sing yuswane 60, wonten sing 65, wonten sing 50. Ah, lajeng kita punya ide, ayo dienekke TPA Manula. TPA Manula. Jadi kayak sepuh-sepuh niku nak bar maghrib niku belajar Iqra. Ternyata TPA itu bukan untuk anak-anak saja. Jadi kayak sepuh niku nak bar maghrib ngoten belajar Iqra. Pas riyen niku nate kula nekake metode praktis membaca Al-Quran dengan cepat nih. Niku kita aja do pesimis. Wah, aku wis angel, Mas. Wis tuwa iki arep sinau ya angel. Tapi ketika kita jelaskan bahwasanya apa? Orang-orang yang membaca Al-Quran ternyata dirindukan surga, mereka tertarik. Lalu setiap maghrib itu di privat. Satu orang mengajari satu orang. Mulai dari Iqra 1. Iqra 1 lulus, Iqra 2. Terus sampai Iqra 6. Nah, kalau sudah Iqra 6 insya Allah sudah lancar membaca Al-Quran. Dan ternyata tidak lama nih. Baik putra maupun putri. Nah, kemudian yang sudah lulus, Mas Prof, yang sudah lulus itu diadakan pada waktu pengajian, kita wisuda. Kita wisuda diberikan sertifikat. Wah, senengnya luar biasa itu. Akhirnya apa? Akhirnya setiap maghrib masjid kita itu penuh. Orang-orang yang belajar Al-Quran. Sing durung iso jadi tertarik. Nah, ternyata wis sepuh ternyata juga masih bisa belajar membaca Al-Quran. Tapi saya yakin masjid kita ini, masjid di sini sudah semuanya pandai membaca Al-Quran. Insya Allah. Oke. Tapi yang belum semangat Bu, Pak, semangat. Tidak ada yang tidak bisa. Asal ada niat yang kuat. Loh, kenapa toh? Kok kita harus membaca Al-Quran? Ini untungnya, untungnya itu hadisnya bukan orang yang hafidul Quran. Kalau orang yang hafidul Quran berat. Nah, karena yang di surga orang yang hafal Quran. Tapi hadisnya tahlil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Nah, ini. Loh, kenapa? Karena ini Rasulullah SAW mendikau Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamatal Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqul, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan datang untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya. Oke? Sahabat Al-Qur'an itu sinten Ibu dan Bapak? Kula panjenengan punya sahabat, punya besti napa mboten Ibu dan Bapak? Punya nggih. Wonten bestine nggih, wonten sahabat nggih. Nah, sing disebut sahabat itu napa to? Sahabat itu orang yang
bisa untuk diajak loro loko. Leres mboten? Ah, yen ngaku sahabat ning yen mung seneng tok, yen susah terus ditinggal niku jenenge sahabat napa niku gombal mugia. Kan ngoten. Jadi mung dijak seneng tok. Nah, Al-Qur'an ini juga demikian. Dia tuh sahabat terbaik kita. Contohnya apa? Contohnya nanti ketika kita itu di akhirat, di alam kubur, Al-Quran ini akan menyelamatkan kita. Akan memintakan ampunan kepada kita. Akan memberikan syafaat kepada kita. Loh, apa Al-Quran bisa memberikan syafaat? Iya, ini hadis Rasulullah. Loh, lalu bedanya apa syafaat Al-Quran dengan syafaat Rasulullah? Nah ini yang perlu diperhatikan. Rasulullah kan juga memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa yang diberikan syafaat Rasulullah yaitu orang-orang yang senantiasa melafalkan sholawat salah satunya. Nah, syafaat Rasulullah ini diberikan kepada orang-orang yang sudah masuk neraka. Wong Islam, karena dosanya banyak, dikumbasek ning neraka. Mudah-mudahan kalau jenengan mboten nggih. Dikumbasek ning neraka. Nah, karena di neraka, kemudian diberikan syafaat Rasulullah, dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi syafaatnya Al-Quran ini akan mencegah orang masuk neraka. Nah, niku napa niku? Khususipun niki. Wonten hadis Rasulullah SAW, beliau ngendika, inna suratan fil Qur'ani talasina ayah. Sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Syafaat li sahibiha hatta ghufira lahu. Kemudian Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi pembacanya hingga ia mendapatkan ampunan. Nah, namanya mendapatkan ampunan itu pasti tidak akan diazab oleh Allah. Laras boten, pasti tidak akan diazab. Kemudian Rasulullah lanjutkan, tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk. Atau surat apa ini? Surat nomor Tabarak atau surat Al-Mulk. Nah, loh ini lebih jelas lagi ternyata. Dalam hadis yang lain bahwasanya surat Tabarak ini akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Dari siksa kubur. Loh, caranya bagaimana? Caranya Rasulullah sebutkan sebelum tidur kita membaca surat Tabarak. Wonten Ibu dan Bapak ingin sambil mengamalkan? Badhe sare mau surat Tabarak 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sampai 30 ayat. Niki monggo dirutinke sebelum tidur. Ngoten nggih? Nah, kalau panjenengan nak sebelum tidur niku ngedep HP mawon betah banget. Mocok surat Tabarak sing mung 30 ayat abot. Nonton TV sok nganti betah, wedangan nganti betah. Ngoten to nggih? Wedangan ngantos jam 1 kuat mboten? Apa mulai Solo Pak nggih? Solo itu kan terkenal dengan kulinernya. Semakin malam semakin rame kan ngoten nggih. Rencang-rencang luar kota nak teng Solo dong gumun. Solo itu orang yang hatinya itu. Nah ini diimbangi, nggih, begadang yo monggo, ngoten nggih. Tapi sebelum sare disempatkan membaca Tabarak. Nah, ngoten nggih. Kita sakit mboten niki Bu dan Bapak? Sakit mboten? Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua menghafalkannya.
Nak iso napa niku dari iso ngapalke maca, nak pun iso maca diusahakan dihafal ayat per ayat. Mriki tesih usum maos yasinan kemudian Bapak. Tesih usum mboten? Tesih. Nggih. Piyayi yasinan niku nggih napa menika piyayi dusun. Niku mboten saged maos Quran. Ning pendak malam Jumat yasinan. Niku dangu-dangu nggih hafal kok. Leres mboten? Dangu-dangu apa? Piyayi dusun niku kuatah sing hafal yasin ning kok maca Quran ora iso sing napa melih piyayi sepuh niku. Kula nek kon maca mboten saged ning nak yasin apal. Karena selalu menirukan pas yasinan niku. Lah tabarok niku ngeten, pendak dalu diwaos insyaallah nanti dangu-dangu hafal. Mun nak hafal niku yakin, Budan Bapak. Nggih, kula panjenengan badhe selamat dari siksa kubur. Niku hadisnya sahih kok niku. Nah, itu amal-amal yang ringan ini monggo dikerjakan. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Qur'an itu Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Oke? Rasulullah sampaikan, sesungguhnya ketika kita membaca Al-Qur'an dalam satu hurufnya itu Allah memberikan berapa? 10 kebaikan. Oke, 10 kebaikan. Kan Rasulullah sampaikan, bukannya alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf. Mim itu, lam itu satu huruf. Mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim berapa? 30 kebaikan. Loh, niku nggih, bacaan yang ringan. Lah napa meneh nak mau satu juz. Napa meneh mau satu Al-Quran, satu mushaf, berapa kebaikan yang kita dapatkan. Maka ibu dan bapak, semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, mungkin ampun ngantos Ramadan semangat, pendak di Ramaus, rampung Ramadan, Qur'ane dikeke gonra. Kan kata sing ngoten niku. Wis Al-Quran selamat ketemu lagi Ramadan berikutnya. Padahal pas Ramadan pengen niku. Padahal apa? Bulan Ramadan ini harus mewarnai di bulan-bulan berikutnya. Wanfidin makumah. Kemudian yang kedua apa? Ternyata sampun mepet begini. Nah, yang kedua, yang diri dengan surga, wahawidul lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Ibu dan Bapak, lidah kita ini kira-kira kaku apa lemes? Lemes. Ada pepatah mengatakan lidah tidak bertulang. Karena lemes niku pandai main silat. Bersilat lidah. Main silat pinter. Jadi artinya apa? Artinya berkata-kata itu sangat lincah. Napa meleh memang ingkang piyayine hebring. Kados sinten niku? Pas gan sinetron ini napa? Bu sinten? Bu hebring. Nggih. Nah ini lidah nggih yang kecil ini bisa mengakibatkan sesuatu yang besar. Nggih. Maka ada pepatah mengatakan nggih, lidah itu lebih tajam daripada apa? Daripada pisau, daripada pedang. Nggih, pedang apa malih samurai, Pak nggih. Nah, samurai itu kan wah, kenten-kenten nggo belah watu men pedas. Ngoten nggih. Watu pedas. Ternyata lidah itu lebih tajam dari itu. Apa iya? Iya. Lidah itu nggih nek ora dijaga karo tanggane iso dadi padu. Masing-masing iso nggawa arit. Kan ngoten to nggih? Nah, kalau tidak dijaga. Lidah kalau tidak dijaga antara saudara bisa congkrah. Kathah mboten? Kathah. Nah ini, okay? Maka orang-orang yang bisa menjaga lidahnya itu betul-betul dirundkan oleh
oleh surga. Wa fitil makullah, maka di dalam Islam itu ada anjuran yang sangat baik. Rasulullah SAW sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jika kamu tidak bisa mengatakan yang baik, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa maka lebih baik apa? Diam. Nah, diam adalah emas. Ngoten nggih? Diam adalah emas. Kan saat ini kata ibu dan bapak, nggih. Antar ormas saling mencaci. Ngoten nggih? Antar golongan saling memaki, nggih. Kemudian terjadi apa? Tawuran. Nggih. Tawuran korbane beberapa nyawa atau banyak nyawa meninggal. Saat ini lebih perang Iran karo Amerika. Kan ini lebih mawon kalau ini Iran kan disebut Amerika. Kali Israel. Gara-gara apa? Lidah. Nah, ini lho sing Yai Amerika niku lho. Nggih presiden ini kok sing rambutnya jabrik sinten niku? Wah, istilate niku ngene niku wow. Pinter silat niku wow. Pinter silat. Senang memasakkan kehendak. Berapa ribu korban yang hilang? Kemarin tragis Bu dan Bapak. Ada sebuah keluarga yang tampaknya harmonis, anak-anaknya juga patuh, tapi ternyata apa? Ternyata ibunya itu kan sering memarahi anaknya karena lidah. Anaknya ada yang tidak terima, dipendam di hati, suwe-suwe diambat. Akhirnya apa? Anaknya saking ora kuat, tuku racun tikus, gawe teh dicencem, dilebokke, disajikan ibunya dan adiknya 2 orang. Akhirnya semuanya meninggal. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Lidah. Nah, karena lidah. Maka orang-orang yang betul-betul bisa menjaga lidahnya itu betul-betul akan dirindukan oleh surga. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini. Wa mut'imil ji'an. Yaitu orang yang senantiasa senang apa? Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Baik ketika dia karena kelaparan, karena miskin, karena kekurangan, atau karena puasa. Nah, orang-orang yang demikian ini betul-betul sangat dirindukan oleh surga. Ditegaskan lagi ketika ada orang-orang yang pelit, kikir. Nah, itu kan apa itu? Ada sebuah hadis begini. Qala Rasulullah SAW, as-sahiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Kemudian wa qaribun minan nas, dan juga dekat manusia. Kita harus mboten. Wong sing dermawan kuwi mesti disenengi tangga. Leres? Nek ning wong pelit pripun? Nah, nggih, wong pelit pripun? Nah, maka kan ada pepatah, lebih baik pagar mangkok daripada pagar tembok. Terbukti toh nggih? Nah, ini sabda Rasulullah. Nggih, qaribun minan nas, pasti dekat dengan manusia. Nak wong iki lomo nyahnyo, nggih, nyahnyo. Niku enek kesusahan, piyayi niku arep bantu juga enteng. Ning cobi nak piyayine niku util, matitil, napa melih? Niku arep takon, Pak, derek tanglet. Oh, pripun Pak? Kula niku lho badhe tanglet daleme Pak sinten Sarimin. Oh, Pak Sarimin. Wonge sing util niku.
Pun dengan waktu siang Mbak. Kan seperti itu. Oke? Maka iman bidul makwa, monggo ini kita perhatikan betul. Oke? Juga Allah ngendika dalam Quran surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Yaitu orang yang senang menghadiahi anak yatim, tidak menyantuni anak yatim, tidak memelihara anak yatim. Nah, anak yatim yang di sini itu yang dimaksud kerabat Ibu dan Bapak. Oke, sedulur. Oke, sedulur. Kenapa? Karena di dalam Islam itu begini. Ketika seorang laki-laki, dia mempunyai adik perempuan, lalu adik perempuannya ini kok kemudian suaminya meninggal, dia mempunyai anak. Maka anak ini menjadi tanggungan siapa? Menjadi tanggungan saudara laki-lakinya perempuan tadi. Nah, anak yatim inilah yang harus diutamakan, betul ya? Kerabat. Bukan yatim yang sana-sana. Sana-sana bagus, tapi harus kerabatnya terlebih dahulu, karena ini tanggungan ini. Walaupun tadi yang adiknya yang suaminya meninggal tadi, walaupun dia mempunyai suami lagi. Nah, suami barunya ini tidak berkewajiban dengan anak-anak tirinya. Yang berkewajiban tetap saudara laki-laki dari perempuan tadi, pamannya atau pakdinya. Nah, ini anak-anak yang demikian ini yang disebut dengan apa? Menghardik atau tidak memelihara anak yatim. Maka kalau kita punya anak yatim, saudara kita hendaknya apa? Kita perhatikan, jangan sampai lalai. Kemudian wala yaqutu ala bil miskin, dan tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, ini fakir miskin siapa? Fakir miskin terutama saudara-saudara kita. Oke, yang urutannya walil walidaini, sedekah itu pertama kepada kedua orang tua, walil walidaini wal aqrabina. Kemudian baru karib ke kerabat. Ampun ngantos sedekah teng mriki-mriki kuatah malah sedulure dhewe katiran. Itu tanggungan. Itu tanggungan untuk sedekah. Kemudian apa? Qaribul bil jannah, dan juga dekat dengan surga, orang yang sedekah. Wa ba'idu minan nar, dan jauh dari neraka. Sebaliknya, bal bakhilu, dan orang yang bakhil, wong sing cetil metitil tadi, niku ba'idu minallah, jauh dengan Allah. Wa ba'idu minan nas, dan juga jauh dengan manusia. Dianyeli, digetingi. Nggak perlu kayak kesalahan sidik dikeprui ya. Digolek-goleki kesalahane ngoten lho. Misalnya mati ya udah wegah ngurusi. Wa ba'idul bil jannah, dan jauh dari surga, wa qaribu minan nar, tetapi dekat dengan neraka. Nah, ini orang yang bakhil. Dan yang terakhir yaitu wasoimil fi syahri Ramadan, dan orang yang senang puasa Ramadan. Semuanya Ibu dan Bapak, semuanya puasa nggih? Puasa, maka Masya Allah, nggih, orang-orang yang berpuasa itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Nggih, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Siapa yang dia puasa di bulan Ramadan dengan iman, iman itu dengan yakin, dengan penuh kepercayaan, percaya kepada Allah, dengan akidah yang benar, dengan cara yang benar. Kemudian ihtisaban itu berharap, mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini orang yang puasa. Bahkan orang yang puasa itu besok akan disediakan satu pintu khusus di surga yang hanya dimasuki orang-orang yang berpuasa. Namanya pintu apa? Ar-Royan. Maka besok pintu Ar-Royan manggil, yo ahli siam, masuklah lewat pintuku. Ahli siam, orang yang senang puasa.
masuklah lewat pintuku. Nah, ketika semuanya sudah masuk, lalu pintu ini tertutup. Nah, tertutup, tidak dimasuki manusia lagi. Baik, itu benar Bapak, 4 hal ya yang insya Allah menjadikan kita itu dirindukan surga. Tadi yang pertama apa? Talil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Wa khafidil lisan, menjaga lisan. Oke. Terus niki nak arep ngrumpi, nak arep gibah ditampung. Meneng. Ngomongnya napa pengen masuk surga. Nah, kalau ini terlalu menyakiti orang, nanti termasuk orang yang muflis. Orang yang muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Oke? Orang yang bangkrut. Pahala jibunya, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Nah, tapi ketika dihisab ada orang yang menuntut. Wah, aku dhisik tahu napa niku padu kalih niku, nggih. Gusti Allah tahu padu karena kula disakiti lisan lewat lisannya itu diambil pahalanya. Ada lagi yang menuntut ini akhirnya habis. Nah, menjadi orang yang bangkrut. Nah, kemudian yang ketiga apa? Babut emil jian, memberi makan orang yang kelaparan, baik laparnya karena tidak punya atau karena puasa. Nah, maka di sini monggo nanti ketika puasa ada takjil itu bagus sekali. Ya, memberikan buka kepada orang yang puasa. Dan yang terakhir, wasoimi di syahri Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Baik, ini pas, ya, pas kurang 7 menit. Kami tutup dulu. Monggo nanti kalau ada pertanyaan, ya, monggo tapi ampun angel-angel. Angel-angel kalau tak taklet Mas Salahuddin. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun tausiahnya. Terus selanjutnya monggo Pak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Satu pertanyaan saja. Oke, monggo Pak Haji. Monggo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tidak menjaga? Sebenarnya ya ini kan mau ngaji kan pamungkas. Ini yang menyangkut Oh, ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa pas jawabannya nggih. Nah, ngeten. Jadi haji itu nggih, itu wajib mboten hukumnya? Wajib napa mboten? Bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Oke. Allah kan ngendika, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah." Kan ngoten nggih? Nah, kan tunaikanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi haji itu menjadi wajib bagi yang mampu. Cuma sekarang ukuran mampu itu kathah sing napa niku mengabaikan. Nggih. Haji niku sakniki DP-ne pinten to, Pak? Dapat porsi 25 juta. Banyak orang yang sudah punya rumah, mobil ya wis duwe, ning ngomong urung mampu. Bener napa mboten? Nggih, rukun Islam niku kinten-kinten wonten sing ngendika wonten rumah ngoten mboten? Wonten mboten? Kalau saya pernah mendengar Ustadz Syihabuddin nih, ketika ada yang bertanya, apa batasan mampu bagi orang yang berhaji? Orang yang mampu berhaji dikatakan mampu itu ketika misalkan dia mempunyai sawah. Ya sampaikan seperti itu. Ketika dia mempunyai sawah, lalu sawah ini dijual, misalkan dijual sebagian, kemudian untuk biaya haji cukup dari penjualan ini, dan ketika dia pulang dia masih bisa makan dari hasil sawah itu. Maka itu sudah dikatakan
mampu. Kan ya, sudah dikatakan mampu, sudah terkena kewajiban untuk haji. Nah, tapi sekarang haji itu juga ada tambah lagi syaratnya, Pak. Yaitu istitoah. Duit akeh nak orang istitoah ya ora iso haji karena tidak mampu. Nah, ada seseorang yang dia berhaji berkali-kali, ngoten nggih. Maksudnya nggih, boten yang pertama nggih, berkali-kali. Nggih. Kira-kira baik atau tidak? Berhaji berkali-kali itu baik. Para sahabat itu banyak yang berhaji di atas 40 kali. Di atas 30 kali. Kenapa? Karena haji itu nggih laisal jasa apa? Minal jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain balasannya kecuali surga. Kemudian umrah yang satu dengan umrah yang lain itu akan menghapus antara dosa keduanya. Lalu ada orang yang dia tidak haji tapi senang sedekah. Bagaimana? Sedekahnya bagus, Pak. Tapi juga harus dilihat. Dia itu dalam ukuran mampu atau belum. Kalau mampu berhaji, maka ini tidak menggugurkan kewajibannya untuk berhaji. Walaupun sedekahnya banyak. Nah, yang menjadi rukun itu apa tuh? Rukun Islam itu. Okay? Zakat. Zakat itu sedekah yang wajib, betul nggih? Ditunaikan lalu haji. Maka ini diusahakan dulu yang menjadi rukun. Yang rukun. Sedekah bagus. Sedekah itu Pak nggih. Sedekah itu harus semampunya. Semampunya. Ada ini tadi saya menulis sebuah hadis begini. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling utama?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu kesungguhan seorang mukil. Kesungguhan seorang mukil. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, yang dimaksud mukil itu apa? Mukil itu adalah orang yang sedikit hartanya, tetapi dia bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak usah memaksakan diri. Jika ke kabeh, terus keluargane kafiran. Enggak boleh. Karena Rasulullah SAW yang ngendika, orang yang paling baik itu adalah orang yang meninggalkan keluarganya dalam posisi yang apa? Yang kuat. Nah, supaya nanti tidak ketika ditinggalkan tidak menjadi peminta-minta. Jadi sedekah bagus Pak nggih. Kalau bagus mana? Semuanya bagus. Tetapi harus sesuai dengan porsinya. Kabeh disedekahke beranggapan wah hajiku ora penting kok. Yang penting aku sedekah. Padahal orang yang dia tidak mau berhaji, padahal dia mampu, Rasulullah sampaikan, kowe pengen mati dalam keadaan napa? Yahudi atau Nasrani. Artinya haji ini betul-betul penting. Tapi yang pertama, yang kedua bagaimana? Kedua sunnah. Kedua sunnah. Orang yang berhaji tidak boleh melupakan tadi sedekahnya. Duitnya mau ditabung lo tangguh hajinya nggak boleh. Artinya apa? Artinya dia termasuk apa? Orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Yaitu yang pertama tidak memelihara anak yatim dengan hartanya. Kemudian tidak memberi makan pada fakir miskin. Berarti elek napa elek? Elek kaji terus, umroh terus ning ora mikirke sedekah. Ora mikirke nasibe sedulure. Pokoke duitku tak tabung kok tak nggo umroh neh, tak nggo haji neh. Itu tadi termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi harus imbang Pak nggih. Nek iso arep haji neh ra apa-apa ning sedekah ya aja lali. Apalagi sedekah itu apa? Nggih. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum apa? Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu
Seperti apa? Seperti menanam satu biji. Kamatsali habbah, menanam sebutir biji. Dan kemudian biji ini akan tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai. Lalu dari tiap-tiap tangkai akan tumbuh 100 buah. Artinya orang yang sedekah akan Allah balas dengan 700 kali. Nah, wong nak bolak-balik haji, orang sedekah, ini berarti hajinya haji napa? Mabrur. Bukan haji mabrur. Ciri haji mabrur itu yang pertama harus menjaga lisan. Yang kedua harus senang memberikan makan orang lain. Niku haji mabrur, Pak. Nggih, ning bola-bali haji ora gelem sedekah, wah haji mardud. Betul Bapak nggih? Jadi monggo diseimbangkan antara haji dan sedekah. Kalau memang mau sedekah ya ada porsinya, pengen umroh, pengen haji bola-bali ya enggak apa-apa. Insya Allah itu umroh haji itu juga akan mengkayakan. Karena apa? Sabda Rasulullah, umroh itu akan menghilangkan kefakiran. Jadi wong sing umroh sing haji itu biayanya akan diganti oleh Allah. Akan semakin menjadi banyak rizkinya. Orang yang sedekah juga demikian. Nggih ngoten Bapak nggih. Mugi-mugi saged napa niku? Saged pas nggih. Matur nuwun sangat Bapak Ustaz Haji Syaifur Rahman. Ibu-ibu, Bapak, sektor saya sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah Ahad pagi besok kita akan mendengarkan pengajian Nuzulul Quran oleh Ustadz Haji Sri Mulyono SPD Pak Jabrik. Dan lalu yang kedua, insya Allah tetap berjalan Rebo pagi, ba'da subuh, kuliah subuh, kemudian juga hari Sabtu pagi, ba'da subuh. Yang Rebo itu dengan saya, yang Sabtu pagi dengan Ustadz Sugianto. Kemudian stroke yang panjenengan asta itu besok Ahad bisa diasto, tapi kalau misalkan belum dipun asto bisa Ahad terakhir. Monggo Ahad terakhir monggo. Jangan lupa menika. Dan kencelengnya. Dan kencelengnya. Nah, itu nanti untuk kegiatan masjidan lagi. Mudah-mudahan menjadi amal soleh panjenengan di bulan Ramadan. Demikian mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Dan dapat kita amalkan. Kita tutup bersama-sama dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, aku ning YouTube.